Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kesempatan malam hari ini saya ingin kembali mengulas tentang Nano VNA Vector Analyzer 50 kHz sampai 900 MHz ya. Analyzer antena. Kali ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin masih kebingungan. Saya membuat box seperti ini, bisa dilihat ya. Ini box sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih, cuma saya buat itu untuk agar lebih aman aja. Faktor pertama, mohon jangan di skip ya untuk videonya, nanti ada sedikit pembahasan mengenai jumper dari Nano VNA ke konektor. Kemarin teman-teman banyak yang tanya, apakah diperlukan jumper ke sini ke konektor. Ini saya gunakan tipe N karena rata-rata yang saya matching itu konektornya pakai N konektor ya. Apakah memerlukan jumper atau disolder langsung ke vector analyzernya? Tidak, saya tidak melakukan itu. Saya menggunakan jumper dari channel TX nya, menggunakan SMA konektor disambung ke konektor tipe N ini yang di sini. Di dalam kabelnya pendek, nggak saya matching ataupun nggak saya dip, itu tidak, sama sekali tidak saya dip. Tapi pengukuran masih akurat, hampir 100% akurat. Kembali, kenapa saya menggunakan box seperti ini? Pertama, untuk melindungi goncangan ya, benturan pada saat kita posisi matching. Dan yang kedua, yang teman-teman kemarin ada, kenapa kok vector analyzernya dipegang, analyzernya berubah mas? Kenapa? Mungkin dia menyentuh pada bagian grounding vector analyzer itu sendiri. Dia ada sedikit induksi. Pertama mungkin induksi liar RF ya, atau pancaran, mungkin pemancar BTS, atau mungkin pemancar radio. Itu harus sedikit dihindari. Soalnya lumayan juga kalau ada pancaran RF, dia ngukurnya agak sedikit bergoyang atau bergeser, kurang akurat dan lain-lain. Ini box aluminium yang saya gunakan, lumayan lah, bisa untuk matching pada posisi kita mungkin sedikit berdekatan dengan mungkin pemancar radio, dia tidak terkena induksi RF, atau mungkin perangkat BTS, dia masih normal untuk mengukurnya. Dan teman-teman yang kemarin kesusahan, saya menggunakan jumper dari TX ataupun RX nya itu menggunakan konektor SMA. Konektor SMA seperti apa ya, sebentar, itu set jumper jadi ya, bentar saya ambil. Konektor SMA seperti ini, kabel teflon. Nah, kabel teflon seperti ini konektor SMA nya ya, tapi bukan bawaan. Kemudian saya sambung ke konektor ini tanpa saya dip, karena menambahkan sedikit jumper saja kita harus mengkalibrasi ulang agar pengukuran tetap akurat. Dan untuk cara kalibrasi sendiri, kenapa saya sudah menggunakan konektor ini? Saya kalibrasinya itu saya menggunakan loading, dummy load, juga shortnya itu yang sudah saya modifikasi. Misal ini ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai, saya sudah mempersiapkan satu konektor sambung adapter konektor
dari tipe N ke tipe PL. Apabila yang saya matching itu menggunakan tipe PL, maka saya harus mengkalibrasi ulang. Contohnya seperti ini. Karena saya tidak bisa menggunakan konektor dalam dua jenis dalam waktu yang bersamaan, maka saya akan membuat seperti ini. Ini untuk kalibrasi. Cuma saya menggunakan konektor yang memang sudah biasa saya gunakan untuk kalibrasi. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk open ya. Open dia tidak ada apa-apa. Ini hanya contoh saja. Ini konektor tipe N. Misal kita langsung untuk matching di konektor tipe N, maka saya menggunakan ini untuk kalibrasi. Ini untuk opennya, saya hanya tutup di bagian sini agar RF tidak keluar. Soalnya dia mengeluarkan RF sinyal. Saya tutupkan ke sini. Saya kalibrasi ulang. Maka pengukuran antara dia tidak menggunakan jumper ke TX-nya tetap sama, sekalipun jumper yang di sini dilepas, kita juga harus kalibrasi ulang. Nanti akan tetap sama hasilnya. Dan untuk shortnya sendiri saya bikin seperti ini. Saya beli konektor adapternya. Ini untuk 50 ohm nya. Ini adapter konektor, aduh susah. Nah, ini SMA female, sedang ini bawaan pabrikannya 50 ohm, terukur 50 ohm ya. Ini saya taruh di sini dan saya mengkalibrasikannya langsung ke sini, ke konektor sambung tadi, agar hasil pengukuran tetap maksimal seperti ini. Dia tetap di 100 SWR nya. Nah, itu seperti ini. Nah, paham ya? Mudah-mudahan teman-teman paham. Begitu juga untuk shortnya. Shortnya saya pakai konektor seperti ini, dan short alat kalibrasi bawaan dari Nano VNA tetap saya gunakan dan saya pasang di sini. Dan kemudian kita baru gunakan untuk ngedip kabel. Karena ngedip kabel itu ada konektor tambahan seperti ini. Biasanya saya pergunakan, kebetulan tapi lagi dipinjam teman belum balik ya. Saya pergunakan untuk yang tipe, kalaupun dia antenanya tipe konektornya tipe N, sini saya menggunakan tipe N juga, adapter yang di sini juga tipe N. Saya kasih pakai dummy load ini, ya, untuk cara ngedipnya. Nah, tadi saya sudah kalibrasi ulang. Saya menggunakan konektor tipe PL, saya kalibrasi juga di sini. Nah, kemudian untuk dip kabel saya tinggal memasangkannya karena di sini sudah ada adapter konektor PL-nya. Jadi saya kalibrasi di sini, bukan di konektor N-nya, tapi saya kalibrasi ulang di sini karena ada penambahan adapter agar pengukuran lebih maksimal. Dari konektor ini tetap saya kalibrasi. Nah, setelah itu baru digunakan konektor, kita pasangkan konektor T untuk matching antenanya. Dan ini juga sama. Ini dummy load buatan sendiri ya. Jangan dilihat dari barangnya atau nilai harganya, tapi akurasinya. Dia terukur 50 ohm, mantap. Nah, setelah dipasangkan ke sini, baru dia dapat digunakan untuk. Nah, begini cara dip kabel. Tinggal kita, ini ya contoh saja ya, semisal ini kabel yang mau didip, kebetulan saya ada kabel teflon kecil ini, RG1 berapa ini. Kita pasangkan di sini, maka dia akurat akan terukur. Bentar. Nah, dia akan terukur di 145 200 SWR 1:02. Begini ya. Kemudian paham sampai di sini. Ini 1.0000 malah ini. Ini ujungnya kebetulan sudah didip. Dan satu ini lagi ya teman-teman,
Misal nanti posisi matching, karena pemotongan kabel saya lakukan di ujung. Pada saat saya mengedip kabel itu saya lakukan di ujung, agar ketemu posisi matchingnya saya potong di bagian sini terus, sedikit demi sedikit sampai SWR benar-benar maksimal di 10. Setelah itu terakhir nanti baru dipasangkan konektor. Apakah masih sesuai? Kita cek lagi. Kalaupun masih belum sesuai atau dia mungkin frekuensinya naik lagi atau ke bawah lagi, tinggal kita geser di bagian konektor ini saja nanti, atau mungkin biasanya kurang sedikit sekali. Intinya seperti itu ya teman-teman, agar pengukuran tetap hasilnya bisa tetap maksimal. Soalnya untuk vektor analyzer ini untuk pengukurnya itu continuous, dia non-stop mengukur terus tanpa berhenti selama dalam keadaan hidup. Intinya seperti itu. Teman-teman yang kemarin tanya, Bang, itu dari nano VNA nya ke konektornya dipakein jumper atau gimana, ataukah cuma dikalibrasi nano VNA nya ke selanjutnya nanti ke bagian konektor yang dibuat emasnya dikalibrasi ulang? Enggak dikalibrasi. Sekalipun nanti kita seperti yang saya bilang tadi, sekalipun kita menambahkan satu adapter konektor seperti ini ya, tetap harus kita kalibrasi dari ujung konektornya sini. Ini kok susah. Ini kita harus tetap mengkalibrasi dari sini. Jadi kita harus punya dua. Semisal kita mau kalibrasi pakai konektor N, kita kalibrasi dulu ini. Kita gunakan konektor N seperti ini. Kita buat kalibrasi konektor N yang ujungnya memang ada adapternya seperti ini, dan nanti untuk kalibrasinya sendiri bahan yang buat kalibrasi seperti dummy load, untuk shortnya yang konslet juga opennya itu nanti kita pasang di sini. Cuman untuk saya punya 3, terus setiap hari saya buat. Ini dia, ini shortnya, jadi saya nggak perlu gonta-ganti ini terus sebenarnya, saya tinggal pasang. Kalau yang semisal ini kok tipe N, tinggal menggunakan ini adapter, kita juga harus kalibrasi ulang agar pengukuran lebih maksimal. Kita gunakan adapter yang seperti ini, yang konektor PL259 ke SMA female, nanti dikalibrasi pada ujung ini, itu baru akurat. Kadang-kadang teman-teman ada yang kok pengukurannya beda sama di SWR, kok pengukurannya beda sama di analyzer yang lain. Sebenarnya sama saja, sama akurat, hampir 99% itu akurat. Tinggal bagaimana kita menjalankan analyzer ini. Mungkin dari analyzer buatan Indonesia seperti buatan Jogja, mungkin buatan Surabaya, itu sama, hasil pengukuran 90-100% bahkan ya. Itu sama, walaupun di sini saya belum bisa membuktikan karena saya tidak punya perangkat analyzer itu. Saya hanya sebatas mereview nano VNA, namun teman-teman banyak yang penasaran. Sudah jelas ya mungkin teman-teman. Jadi seperti itu intinya. Setiap kita menambah jumper kita harus kalibrasi. Sebenarnya akurat sekali. Untuk video-video yang lain mungkin setting sebenarnya sih pengen. Kemarin juga ada yang minta untuk, Mas, gimana sih caranya, coba dong bikin konten cara tuning duplexer pakai nano VNA. Insya Allah Bang, nanti kalau ada duplexernya kita buat videonya biar teman-teman tahu nanti caranya bagaimana. Untuk kemarin yang minta box ini, janganlah ya Om ya, ini buatan tangan, nekuknya aja pakai tang, susah. Mungkin karena di foto jadi terlihat bagus, kalau lihat aslinya ya nggak cakep-cakep amat sih. Tapi kalau maksa minta dibuatkan, ya nggak apa-apa sih. Ini cuma saya skotlet, ini pakai stiker ya, cuman lumayan gede sih. Ini sama bungkus ini juga. Nah itu lebarnya hampir sama, cuman panjangnya beda 1,5 kali bungkus rokok ini. Oke, terima kasih. Sepertinya itu dulu ya. Mungkin lain kali akan saya upload lagi untuk video-video tentang nano VNA yang lain.
setting dupliker mungkin, setting handical mungkin, cara ngedip kabel mungkin bisa jadi. Karena waktunya kita tidak terbatas pada video YouTube saja, kita ada aktivitas di luar nih Om. Jadi mohon maaf, saya tidak setiap hari bisa membuat konten-konten untuk disajikan. Oke, terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.